4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik di sore hari yang cerah ini. Perkenalkan, saya Krisde Natalia Huta Barat, mahasiswa Unsia, program studi PJJ S1 Komunikasi. Guna untuk memenuhi ujian akhir semester, hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan topik kunci sukses dalam public speaking dan presentasi. Berbicara tentang public speaking, pernahkah Bapak, Ibu, teman-teman sekalian melakukan aktivitas berbicara di depan umum? Tanpa kita sadari, mungkin sebagian kita yang mendengarkan di sini pernah mengalami aktivitas yang namanya berbicara di depan umum, bukan? Lalu, apa yang kita rasakan ketika berbicara di depan umum? Teman-teman, boleh tanggapi lewat komen di kolom komentar ya. Oke, baiklah. Pasti kita yang mendengarkan di sini ketika diminta untuk berbicara di depan umum itu, kita pasti pernah mengalami hal-hal seperti grogi, gugup, ngeblank, nge-freeze, atau bahkan sampai gemetar hingga apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Benar bukan? Nah, pada sesi ini kita akan membahas bahwa public speaking bukan sekedar berbicara di depan umum, namun public speaking adalah seni untuk menyampaikan ide, menginspirasi, dan menjalin koneksi. Komunikasi yang berhasil itu sederhana. Komunikasi yang baik bukan hanya apa yang kita ucapkan, melainkan bagaimana kita mengucapkannya. Mari kita bedah kunci sukses dalam public speaking dan presentasi. Ada beberapa pilar utama yang wajib kita perhatikan agar presentasi kita berhasil dan berkesan. Antara lain, yang pertama adalah aspek komunikasi verbal, yang kedua, aspek komunikasi nonverbal, yang ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara, yang keempat, aspek mengenal audiens, yang kelima, aspek identifikasi situasional, dan yang keenam, aspek lain yang terkait. Mari kita bedah satu persatu aspek-aspek utama dalam public speaking dan presentasi ini. Kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu aspek komunikasi verbal. Nah, aspek komunikasi verbal ini berbicara tentang apa yang kita sampaikan itu, yaitu berupa kata-kata apa yang akan kita pilih. Kuncinya adalah kejelasan dan kesederhanaan. Kita harus selalu menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan sesuai dengan konteks. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan itu malah membuat audiens berpikir keras atau bahkan sampai pusing gitu. Oke, kemudian kalau audiens kita itu adalah orang-orang awam, hindarilah istilah-istilah rumit atau jargon. Contohnya nih, ketika Anda berbicara tentang pemasaran kepada pemilik bisnis kecil, coba gunakan kata-kata strategi menarik pelanggan daripada implementasi taktik inbound marketing yang agresif. Nah, istilah ini bisa membuat orang awam itu pusing dan akhirnya mengurangi rasa ketertarikan audiens untuk mendengar kita. Ingat kata Dale Carnegie, efektivitas berbicara ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan secara sederhana dan dapat dipahami. Kemudian, pilihlah selalu kata-kata yang positif dan membangun. Ini menciptakan energi yang baik. Alih-alih berkata, jangan panik jika Anda gagal. Lebih baik katakan, fokuslah pada pelajaran yang bisa kamu ambil dari setiap tantangan. Percaya atau tidak, tubuh kita itu jauh lebih berisik daripada mulut kita loh. Nah, menurut penelitian seorang pakar komunikasi tahun 1971, Albert Mehrabian itu mengatakan bahwa 93% komunikasi itu dipengaruhi oleh bahasa nonverbal. Di antaranya adalah 55% bahasa tubuh atau visual kita, kemudian
38% itu adalah suara atau voice, dan hanya 7% itu berasal dari kata-kata kita, kata-kata yang kita sampaikan itu atau verbal gitu. Jadi ketiga unsur ini, visual, voice, dan kata-kata itu harus tercermin ketika kita melakukan aktivitas public speaking ini. Lalu bagaimana komunikasi nonverbal ini bisa berhasil? Nah, kita harus memahami bagaimana menggunakan bahasa tubuh. Ini yang pertama, kita harus menggunakan senyum, kemudian kontak mata, dan gerakan tangan untuk mendukung pesan yang akan kita sampaikan. Nah, kontak mata dengan audiens itu menunjukkan bahwa kita menghargai semua orang yang ada di ruangan itu loh. Jadi ketika berbicara di depan umum, kita harus memandang rata semua audiens kita, gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan postur tubuh kita. Ketika kita melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, perhatikan postur tubuh kita bagaimana. Postur tubuh itu harus tegap gitu. Kenapa? Karena postur tubuh yang tegap ini secara otomatis memproyeksikan rasa percaya diri kita. Coba berdiri dengan kedua kaki itu menapak dengan kuat dan hindari bersandar atau menggenggam tangan terlalu erat. Nah, dengan begini kita akan tampil percaya diri di depan audiens kita gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ekspresi wajah. Nah, pastikan ekspresi wajah kita itu selaras dengan isi pesan yang kita sampaikan. Nah, ketika kita berbagi cerita inspiratif, wajah kita itu harus memancarkan antusiasme gitu, bukan ekspresi datar-datar aja gitu loh. Oke, aspek yang ketiga yang kita bahas adalah aspek artikulasi dan intonasi suara, atau sering juga disebut dengan voice ya. Nah, kita itu harus menguasai instrumen suara kita, di mana suara kita adalah alat musik yang kita gunakan saat kita berbicara. Kita harus menggunakan suara kita itu dengan indah dan jelas. Nah, bagaimana caranya? Tips yang pertama adalah gunakanlah artikulasi yang jelas untuk memastikan setiap kata yang kita sampaikan itu mudah dipahami audiens. Jadi, ayo, mari kita berlatih untuk tidak bergumam saat berbicara ya. Kita coba menggunakan artikulasi yang jelas gitu. Yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga sama pentingnya, yaitu jaga intonasi suara agar bervariasi. Nah, dengan memvariasikan tinggi rendah atau cepat lambatnya kita berbicara, perhatian audiens itu akan selalu tertuju pada kita. Nah, jadi kita harus menghindari itu suara-suara yang monoton. Karena kalau misalnya kita berbicara dengan suara yang monoton, itu akan membuat audiens kita cepat mengantuk gitu dan tidak tertarik dengan apa yang kita katakan. Nah, tips yang ketiga adalah gunakan jeda untuk menekankan poin-poin penting nih gitu. Jadi contohnya nih, ketika menyampaikan setelah menyampaikan pertanyaan retoris itu, coba berikan jeda singkat sebelum melanjutkan. Nah, ini juga memberikan ruang yang rileks loh untuk kita dan ruang berpikir untuk kita sebagai pembicara untuk memikirkan apa lagi yang selanjutnya yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian tips yang keempat adalah menyesuaikan volume suara dengan ukuran ruangan atau jumlah audiens. Ketika kita berada di ruangan yang besar, pastikan bahwa suara kita itu cukup keras ya. Bisa dengan bantuan mikrofon gitu. Tapi ketika kita berada di rapat yang kecil atau di ruangan yang kecil gitu, suara kita jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras suaranya, ini bisa seakan-akan ngerasa mengintimidasi audiens kita gitu. Jadi ya kita harus pandai-pandai lah untuk mengatur suara kita, oke? Kemudian, aspek yang keempat yang perlu kita ketahui adalah mengenal audiens. Nah, sebelum kita mulai berbicara di depan umum, tentunya
kita harus tahu lebih dahulu mengenal siapa audiens kita. Kenapa? Audiens ini adalah pusat perhatian dalam setiap presentasi loh, gitu. Jadi, jika kita tidak mengenal mereka, pesan yang kita sampaikan itu bisa saja jadi meleset, tidak tepat, tidak ngena, gitu. Lalu, gimana cara untuk mengenal audiens ini? Caranya yang pertama adalah kita bisa cari tahu dulu latar belakang, usia, profesi, dan kebutuhan audiens kita apa-apa aja, gitu. Seperti kutipan yang dikatakan Aristoteles itu adalah pembicara yang baik bukan hanya tahu apa yang harus dikatakan, tapi juga kepada siapa ia berbicara. Nah, cara yang kedua adalah menyesuaikan gaya bahasa, contoh dan materi agar relevan bagi audiens kita. Nih, contohnya nih ya, ketika audiens kita adalah mahasiswa, coba kita gunakan contoh dari media sosial atau tren digital. Namun, jika audiens kita adalah eksekutif senior, kita harus gunakan studi kasus bisnis yang kredibel, gitu. Dengan mengenal audiens kita bisa menempatkan diri kita, gaya bicara kita. Jadi materi yang kita sampaikan itu bisa nyambung dengan circle audiens kita, gitu ya. Hal berikutnya yang harus kita pahami adalah dari segi aspek identifikasi situasional. Nah, ini berbicara bagaimana kita untuk menguasai lingkungan kita. Ada beberapa tips untuk menguasai lingkungan ini. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus memahami waktu dan energi audiens kita, gitu ya. Kita harus paham di waktu kapan kita sedang berbicara, apakah itu pagi, siang, atau malam. Karena apa? Energi audiens itu akan berbeda-beda dari segi waktunya. Contohnya, ketika kita berbicara di sesi setelah makan siang, kita itu harus lebih energik dan lebih interaktif dengan audiens. Kenapa? Karena ini adalah jam-jam kita ngantuk, merasakan kantuk gitu ya. Dengan interaktif kita tadi, dengan semangat kita tadi, kita bisa melawan rasa kantuk. Jadi audiens juga bisa melawan rasa kantuk itu dan kembali berfokus dengan kita gitu. Kemudian cara yang kedua, kita juga harus memahami tempat, baik formal dan informalnya, dan momen acaranya seperti apa, seminar kah, rapat kah, sesi motivasi kah. Kenapa? Karena sebuah presentasi di acara formal akan berbeda seperti dengan di acara informal. Contohnya ya, ketika kita berbicara di seminar formal, kita pasti membutuhkan struktur yang lebih ketat daripada ketika kita berbicara pada sesi motivasi informal gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah kita harus selalu menyiapkan yang namanya alternatif atau sering disebut dengan plan B gitu ya. Ketika kita sudah menyiapkan materi presentasi kita ini, namun tiba-tiba terjadi kendala teknis, misalnya slide presentasi kita tidak bisa ditampilkan, nah disinilah kita harus mengambil langkah bijak untuk menanggapi hal tersebut. Kita nggak boleh panik, nggak boleh jadi gugup, gerasak gerusuk gitu. Kenapa? Karena kita udah punya alternatif lain. Misalnya, saat sebelum memulai presentasi tadi, kita udah menyiapkan presentasi kita di dalam flash drive atau cloud sebagai cadangan. Dan juga telah mempertimbangkan untuk mencetak handout kalau proyektor mati total gitu ya. Jadi ini tidak akan menghambat atau mengganggu jalannya presentasi kita. Oke? Ya, aspek lain untuk memaksimalkan performa kita dalam aktivitas public speaking dan presentasi ini adalah yang pertama juga kita harus menguasai materi sebelum kita tampil. Nah, persiapan yang matang diikuti dengan latihan yang konsisten adalah kunci utama kesuksesan berbicara di depan umum. Kemudian, kita juga harus menggunakan media visual seperti slide, gambar, atau video untuk memperkuat pesan. Ingat ya, ini untuk memperkuat pesan, bukan untuk menggantikan kita sebagai pembicara.
kita harus ingat bahwa media visual yang tadi itu adalah sebagai alat pendukung saja. Oke? Nah, yang ketiga adalah pengendalian diri. Gugup saat berbicara di depan umum itu wajar. Namun, kita juga harus tahu cara untuk mengatasi gugup tadi. Ya, boleh dengan latihan atau teknik pernapasan gitu. Kita harus mampu melawan diri sendiri dan mengendalikan diri kita dengan menaruh fokus kita pada penyampaian pesan, bukan pada rasa takut kita. Gitu. Nah, tips yang keempat adalah cobalah siapkan cerita nyata gitu, yang relevan dengan materi yang kita sampaikan. Nih, saya pernah suatu kali ditunjuk sebagai MC pada sebuah acara dengan tiba-tiba dan tanpa persiapan yang cukup. Ketika berdiri di depan audiens, saya merasa gugup sekali tentunya. Bahkan, saya sampai gemetar loh. Nah, tapi saya berusaha melawan rasa takut itu. Saya mencoba menarik nafas dalam, kemudian mengembuskannya perlahan-lahan, sampai badai di dalam hati saya yang berkecamuk itu reda gitu ya. Nah, setelah saya merasa tenang, barulah saya memulai berbicara dan akhirnya saya bisa menguasai panggung itu sendiri. Nah, kekuatan storytelling seperti ini akan membuat pesan yang kita sampaikan itu lebih berkesan dan mudah diingat oleh audiens. Sebagai penutup, ada 5 hal yang harus kita bungkus hari ini. Yang pertama, jaga, gunakan, ingat, dan lakukan. Apa yang dijaga? Kita harus menjaga komunikasi verbal dan nonverbal kita supaya seimbang, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus gunakan artikulasi dan intonasi yang hidup. Nah, yang ketiga, ingatlah bahwa audiens kita itu adalah pusat perhatian dan situasi dan kondisi harus kita pahami gitu. Dan yang kelima, lakukan persiapannya dengan matang dengan latihan yang konsisten. Nah, intinya kesuksesan dalam public speaking itu adalah kombinasi dari komunikasi verbal dan nonverbal yang seimbang, didukung oleh artikulasi dan intonasi yang hidup, serta pemahaman yang mendalam terhadap audiens dan situasi. Oke, seringkali kan kita itu mendengar sebuah pepatah yang mengatakan practice makes perfect atau latihan membuat sempurna. Namun, pada aktivitas public speaking, pepatah ini nggak berlaku. Sebaliknya, frasa yang kita gunakan itu adalah practice makes permanent, not perfect. Latihan membuat permanen, bukan sempurna. Kenapa? Ini artinya, apapun yang kita ulangi, baik itu teknik yang benar ataupun yang salah, akan tertanam kuat dan menjadi sifat atau kebiasaan kita yang permanen. Jadi jika kita berlatih dengan cara yang salah, yang menjadi permanen itu adalah cara yang salah juga. Jadi, berhati-hatilah dengan cara kamu berlatih. Pastikan setiap pengulangan dilakukan dengan benar, karena apa yang kamu ulangi akan menjadi bagian permanen dari diri kamu sendiri, baik itu hal baik maupun hal yang buruk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala KPP Pratama Padang Sidimpuan, Bapak Ahmad Ahsanholly. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pengawas dan supervisor di KPP Pratama Padang Sidimpuan. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, para pakar komunikasi dan praktisi public speaking yang berkenan hadir dan berbagi ilmu bersama kita hari ini. Dan tentunya
para hadirin yang luar biasa, para calon speaker handal, para profesional, dan seluruh insan yang bersemangat untuk mengasah kemampuan komunikasinya. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan pada acara hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini, Kamis 10 Oktober 2025, kita boleh berkumpul di ruangan ini. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami melihat semangat yang begitu besar di ruangan ini. Kehadiran Anda hari ini menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjadi komunikator yang efektif dan persuasif. Ruangan ini dipenuhi oleh energi positif dan orang-orang yang siap membuka potensi diri mereka sendiri di hadapan publik. Selamat datang di acara yang sangat penting ini. Perkenalkan, saya Christy Natalia Hutabara. Saya akan menjadi pemandu acara Anda pada hari ini yang penuh inspirasi ini. Saya sangat bangga bisa menjadi pemandu acara Anda dalam upaya mencapai kunci sukses public speaking dan presentasi. Hadirin sekalian, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita ikuti serangkaian acara yang telah kami siapkan dengan seksama. Perkenankan saya membacakan susunan acara di sore hari yang spesial ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi kunci sukses public speaking dan presentasi, dan ditutup dengan foto bersama. Demikianlah susunan acara ini. Mari kita buka acara ini dengan penuh sukacita dan harapan. Untuk mengawali momen bersejarah ini, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin sekalian, para komunikator ulung di masa depan, kita telah menyimak bersama materi yang sangat mencerahkan dan praktis, membuka lembaran baru dalam perjalanan kita menguasai seni berbicara di hadapan publik. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan hari ini tidak hanya berhenti di catatan saja, namun benar-benar menjadi bekal yang mengubah cara kita berdiri, berbicara, dan memimpin pada kesempatan. Kami berharap seminar ini menjadi awal dari kesuksesan presentasi dan public speaking Anda di masa yang akan datang. Tentu saja, keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi banyak pihak. Kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Kepala Kantor atas sambutan dan dukungannya, kepada para narasumber atas paparan ilmu yang luar biasa dan dedikasi waktu yang telah diberikan, kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras dan dengan sepenuh hati untuk menyiapkan acara pada sore hari ini. Dan yang paling utama, terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan penuh dengan antusias dari awal hingga akhir acara ini. Sebagai pemandu acara, izinkan saya mewakili seluruh penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, penyampaian, atau selama jalannya acara terdapat kekurangan sekaligus kehilafan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Segala kekurangan datang dari kami dan segala kesempurnaan hanya miliknya. Dengan berakhirnya sesi penutup dan penyerahan cenderamata tadi, maka berakhirlah pula acara rangkaian seminar kunci sukses public speaking dan presentasi hari ini. Saya Christy Natalia Hutabara pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan sampai jumpa di acara-acara selanjutnya.